Hai guys, welcome back di YouTube channel Seriusin. Nah, di video kali ini aku mau coba jelasin ke kalian atau berbagi tips bagaimana caranya menemukan judul penelitian. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, ada baiknya bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Jadi guys, untuk sharing-sharing ini akan terbit selalu ataupun akan aku publish di setiap hari Selasa jam 7 malam. Adapun kegiatan ini didukung oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI Palembang dan akun YouTube Seriusin @seriusin7846 dan Instagram Seriusin Bimbel di link seperti yang teman-teman lihat. So, nggak usah lama-lama lagi. Jadi, di video kali ini aku mau coba bahas mengenai bagaimana atau tips untuk menemukan judul penelitian. Banyak banget yang bingung pada saat kita mau melakukan penelitian, ini mulainya dari mana sih? Kemudian bagaimana cara menentukan judulnya? Bagaimana caranya supaya bisa langsung di ACC oleh pembimbing. Nah, konsep seperti ini teman-teman kadang-kadang itu malah membuat kita bingung. Kenapa? Karena kita itu sudah terkonsep kita sudah harus tahu apa yang harus kita hasilkan. Sedangkan untuk menghasilkan sesuatu kita harus tahu dulu proses dan dimulai dari mana. Nah, untuk menentukan judul atau menemukan judul kita harus tahu dulu di mana dan memulainya dengan apa. Baru kita bisa tahu bahwasanya outputan dari penelitian kita nantinya seperti apa. Apakah bisa menyelesaikan permasalahan di tempat penelitian atau tidak. Jadi teman-teman, untuk tips menentukan judul, teman-teman harus tahu dulu permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Tapi pada saat teman-teman mau tahu permasalahan di sana, konteksnya di lapangan banyak sekali yang langsung bertanya kepada tempat penelitian. Ada permasalahan apa yang terjadi di sana? Kemudian hal-hal apa saja yang boleh kami teliti di sini? Kemudian bagaimana caranya supaya kalian cepat lulus dengan cara langsung memberikan opsional? Bagaimana kalau kami melakukan penelitian nanti hasilnya adalah A, B, C, D. Nah, sebenarnya itu adalah jalan ninjanya, tapi aku kasih tips dengan jalur yang berbeda. Oke, jadi teman-teman yang bingung mungkin disingkirkan dulu prosesnya atau mindsetnya yang tadinya bagaimana caranya supaya ini cepat selesai, bagaimana supaya langsung menemukan tujuan. Oke, jadi mindsetnya adalah kita akan menemukan judul itu seperti apa, dimulai dari mana, dan cara melahirkan permasalahannya untuk penelitian kita itu seperti apa. Jadi dimulai dengan kita harus tahu dulu, mencari dulu dan menemukan tempat penelitian. Kenapa kita harus menemukan tempat penelitian dulu? Karena kadang-kadang kalau mindsetnya kita sudah memikirkan, kita mau bikin, misalnya nih kayak aku jurusannya adalah komputer, harus bikin aplikasi. Tidak selamanya jurusan komputer itu harus menyelesaikan masalah itu dengan sebuah aplikasi. Bisa saja juga analisis, bisa juga penerapan aplikasi, atau sudah sistem kepuasan dari sebuah aplikasi yang sudah diterapkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dibahas di teknologi informasi itu sendiri. Jadi hal yang pertama yang wajib kita cari tahu itu adalah menemukan tempat penelitian. Nah, untuk menemukan tempat penelitian, tipsnya itu adalah teman-teman cari dari teman-teman atau sahabat atau keluarga atau tempat yang menurut teman-teman itu sangat mudah diakses. Dalam artian gini ya, karena kan kalau misalnya di proses penelitian itu kita ada yang namanya surat permohonan izin penelitian. Nah, kalau misalnya tempat penelitian ini sulit, dalam artian kita tidak punya akses di dalamnya, maka pada saat kita memberikan surat permohonan izin penelitian, biasanya itu akan sulit mendapat surat balasan. Sedangkan untuk mendukung penelitian kita harus ada dokumen surat permohonan izin penelitian dan surat balasan tempat penelitian. Nah, itulah kenapa kita harus cari tempatnya yang mudah. Ya, jadi mau tidak mau tipsnya harus mencari
tempat yang memang kita kenal dengan orang ini atau tempat ini, yang itu bisa dari rekomendasi teman, sahabat, atau keluarga. Oke, karena kita mau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, tempat penelitian tuh mudah diakses dan dekat dengan lokasi penelitian. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman cari tempat penelitian, pastikan tidak jauh, jangan sampai teman-teman cari yang di luar kota. Misalnya teman-teman ada di Palembang, tapi teman-teman carinya di kota lain. Nah, itu kan memakan waktu. Memang untuk saat ini kita sangat mudah untuk mendapatkan suatu informasi dengan cara jarak jauh. Misalnya kita bisa meet, kita bisa langsung lewat aplikasi WhatsApp atau apapun itu untuk mendapatkan informasi. Tapi ada kalanya nanti mungkin pada saat wawancara atau observasi atau kita membutuhkan dokumen yang real untuk dilampirkan, nah kita harus datang ke sana, atau nanti kita kekurangan data di dalam penelitian kita sehingga kita harus balik lagi ke tempat penelitian, dan itu akan menyusahkan kita sendiri sebenarnya. Jadi carilah yang lokasinya dekat dengan tempat kita ya, jadi satu kota, dan itu mudah sekali untuk diakses. Kemudian memastikan tempat penelitian itu sesuai dengan tema atau jurusan kita. Jangan sampai tempat yang kita mau tidak sesuai dengan jurusan kita. Alhasil inilah salah satu faktor banyaknya ditolak judul-judulnya kalian itu, karena tidak relevan dengan prodinya kalian gitu loh. Jadi misalnya prodi kalian tuh komputer, tiba-tiba kalian mau carinya tuh kayak misalnya sesuatu yang di luar dari kapasitasnya komputer, misalnya kalian malah ke tambang atau bisa sih sebenarnya tambang, cuman kan IT-nya yang kita ambil, sedangkan kan kalau misalnya kita membahas tambang banyak hal-hal privacy di dalam sana sehingga itu akan sulit untuk diakses. Biasanya juga tambang sudah menggunakan teknologi sendiri dan itu pasti lebih canggih ketimbang kita yang baru mau melakukan penelitian kan. Jadi carilah yang sesuai dengan tema jurusan kita. Jadi kalau misalnya diminta untuk analisis atau bikin aplikasi atau seputaran kuesioner, proses untuk penelitiannya, carilah tempat yang tempat ini bergerak tapi ada penerapannya dari mata kuliahnya kita ya, itu untuk memastikan tempatnya sesuai atau tidak. Jadi jangan sampai apa yang kita dapatkan selama kita kuliah tidak tercermin di tempat penelitian ya. Itu adalah tips untuk menemukan tempat penelitian itu sendiri. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah menemukan tempat penelitian yang menurut teman-teman oke, ini tempat ini bisa diakses mudah, kemudian ada orang dalam lah istilahnya itu ya, ada yang bisa dimintai tolong di sana, sudah dapat tempat, barulah kita akan mencari masalah. Kita itu harus mencari masalah. Jadi jangan sampai kita bertanya masalah di sana apa, tapi kita menemukan masalah. Bagaimana cara menemukan masalah? Yang pertama itu kita observasi. Jadi observasi itu dalam artian kita datang ke tempat penelitian, kemudian kita melihat kondisi dan keadaan sekitar secara langsung, dalam artian dari jam berapa tempat penelitian ini berproses. Jadi misalnya teman-teman akan melakukan penelitian untuk mengambil data di sebuah toko, oke? Di mana toko ini berjalan secara konvensional dalam artian di dunia nyata. Dia punya toko fisik, kemudian dia punya sesuatu produk yang dijual, berarti kan kita harus datang ke sana, kemudian kita lihat kondisinya, dibuka dari jam berapa, kemudian ada siapa saja di sana, kemudian bagaimana proses mereka. Misalnya kalau ini ada toko ini adalah jual beli, bagaimana cara mereka menawarkan produk mereka, bagaimana mereka melakukan proses jual beli, bagaimana cara mereka menambahkan barang lagi, bagaimana cara mereka mencatat pencatatan jual, pencatatan barang masuk, pencatatan barang keluar, kemudian menambah stok, kemudian siapa pengambil keputusan tertinggi atau yang membutuhkan informasi dari proses yang berjalan ini sehingga mengambil suatu keputusan, siapa orang ini. Oke, jadi kita itu sudah harus tahu secara detail di tempat penelitian ini. Jadi benar-benar kita lihat dari awal dia buka sampai dia tutup.
Itu observasi. Jadi kita tahu nih, oh secara proses yang berjalan dimulai dari A sampai Z, kita bisa menjelaskan secara narasinya. Oke, biasanya narasi ini dibutuhkan di bab 1 di bagian pendahuluan. Kemudian memastikan tempat ini sesuai dengan tema. Kalau teman-teman sudah selesai dari observasinya, sudah memperhatikan dari awal sampai terakhir, teman-teman bisa sangat untuk melihat lagi kira-kira yang mana proses yang terjadi ini sesuai dengan tema jurusannya kita. Kalau misalnya teman-teman ekonomi, berarti kan teman-teman bisa ngambil ke bagian pencatatan keuangannya atau proses barang masuk barang keluar di gudang. Berarti kan di situ ada harga modal, ada harga jual. Kemudian selisihnya itu adalah keuntungan. Kemudian ada lagi yang namanya sistem berubah dari yang tadinya konvensional berubah menjadi digitalisasi. Bisa jadi itu adalah bagaimana caranya toko ini punya link atau web sendiri di suatu platform sehingga menambah luas jangkauan penjualan toko ini. Banyak sekali yang bisa dilihat dari situ. Kemudian kita mencatat dan memperhatikan jam kerja. Nah, kalau jam kerja kan biasanya ada lembur, ada jam yang memang libur, kemudian kalau misalnya izin dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan karena apakah bisa masuk ke temanya kita. Kemudian pastikan teman-teman supaya tidak lupa pada saat melakukan observasi, teman-teman tuh catat. Jadi dimulai dari tokonya buka sampai tokonya tutup, siapa saja orang-orang yang berperan di dalam toko tersebut, sampai bagaimana proses bisnis ini berjalan. Itu adalah observasi yang akan kalian rubah menjadi narasi pada saat di bab 1. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah melihat secara langsung, teman-teman sudah lihat observasinya seperti apa, jadi kan teman-teman bisa lihat, bisa di narasi ini, oh, toko A ini beralamat di sini dengan punya gedung segini, jualannya ini, ya kan? Itu adalah hasil dari observasi. Nah, kemudian setelah dari observasi, teman-teman bisa langsung ke wawancara. Nah, wawancara ini umumnya teman-teman kan pasti mikirnya, oke, bikin draft pertanyaan, ya kan? Tipsnya adalah teman-teman, pada saat teman-teman mau bikin draft wawancara, teman-teman harus tahu dulu siapa orang yang punya kepentingan untuk informasi dari sistem yang berjalan itu atau proses yang berjalan itu, sehingga dia bisa mengambil keputusan. Ya, jadi toko ini tadi dibuka sampai tutup, siapa saja orang yang berada di dalam itu, bagaimana prosesnya, dari proses yang berjalan ini siapa yang mempunyai kepentingan tertinggi di toko tersebut. Kemudian siapa yang akan memberikan informasi yang terjadi selama toko ini berjalan. Oke, mewawancarai, itulah orang-orang yang harus kalian wawancarai. Untuk apa? Untuk mendalami apa yang terjadi di sana. Oke. Misalnya mereka ada mengalami kendala, itulah permasalahan yang terjadi di sana. Jadi kita itu tidak boleh membuat masalah, tapi menemukan masalah dari wawancara dan observasi yang sudah dijelaskan. Nah, dari mewawancarai orang yang bertanggung jawab dari pengguna informasi dan orang yang bertanggung jawab atas proses, barulah kita kira-kira mau bikin draft pertanyaan. Untuk misalnya yang punya toko, berapa soal, apa yang mau kalian ketahui, bikin soalnya sehingga soal ini bisa mewakili atau mencerminkan permasalahan yang terjadi. Oke. Kemudian siapa lagi? Siapa yang bertanggung jawab atas proses yang terjadi? Misalnya adminnya. Dari wawancara ini bisa mencerminkan atau bisa bikin narasi bahwasannya benar terjadi kendala di sana. Nah, kurang lebih untuk wawancara draftnya seperti itu. Jadi draft wawancara itu tidak dibatasi berapapun soalnya, yang pasti draft wawancara itu akan mewakili ataupun menggambarkan proses yang sedang terjadi dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi sehingga mereka menyelesaikannya seperti apa.
gitu ya. Jadi mereka itu pada saat ada kendala, kenapa kendala ini bisa terjadi dan mereka bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, itu tujuan dari wawancara. Nah, kemudian setelah dari observasi, wawancara, ada dokumentasi. Mohon maaf, ini ada typo sedikit. Sebenarnya ini bukan observasi, tapi ini adalah dokumentasi. Dokumentasi itu adalah setelah kita melakukan wawancara, kita boleh melakukan dokumentasi dengan berfoto. Oke, foto itu hanya untuk pembuktian bahwasannya kalian datang untuk melakukan wawancara atau sesi wawancara dengan dokumentasi foto. Tapi di dalam wawancara itu biasanya akan ada dokumen yang timbul. Jadi misalnya teman-teman mau cari masalah bagaimana masalah kalau misalnya ada orang beli kemudian dicatat seperti apa, berarti kan dia ada pencatatan pembelian, ya kan? Jadi kita butuh formnya, apa saja yang mereka catat. Biasanya mereka akan dari nota, kemudian mereka catat di buku besar. Nah, berarti kita butuh nota mereka itu bentuknya seperti apa, kemudian dokumen bentuk formnya untuk pencatatan pembelian itu seperti apa. Nah, itulah dokumentasinya. Oke, jadi untuk menentukan judul, kita harus menemukan itu sendiri dengan 3 tahapan. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian kalau misalnya kita sudah tahu nih, oke, sudah dapat gambaran yang terjadi di sana, kendalanya apa, masalahnya apa, kenapa kendala ini bisa terjadi, kenapa bisa memperlambat dan lain sebagainya, sehingga mereka itu harus menyelesaikannya seperti apa, berapa lama durasi mereka menyelesaikan masalah tersebut. Itu bisa kalian narasikan di kerangka pemikiran. Oke, jadi di kerangka pemikiran teman-teman sudah bisa menjelaskan bahwasannya ada yang namanya permasalahan yang terjadi. Kemudian dari permasalahan ini, apa yang kalian bisa bantu untuk menyelesaikan masalah ini? Itulah dari permasalahan yang terjadi dan apa yang bisa kalian bantu, itulah yang bisa kalian buat kesimpulan sehingga menjadi judul penelitian. Itulah yang benar. Jadi judul penelitian itu bukan langsung lahir, saya mau ngambil judul ini, tidak, tapi dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, ada masalah yang terjadi di sana, kemudian apa yang kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian ditarik kesimpulan, barulah lahirlah judul. Kemudian untuk judul kita harus tahu lagi, kita harus baca lagi, kita adaptasi dari banyak jurnal. Biasanya jurnal itu 5 tahun dari tahun yang berjalan. Jadi kalau misalnya ini adalah 2025, berarti dimulai dari jurnal 2020. Dari jurnal 2020, kalau untuk permasalahan yang serupa di penelitian yang sudah ada, mereka menggunakan metode seperti apa dan bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga kita itu punya masukan, punya referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini dalam penelitian kita. Nah, untuk membuat kerangka pemikiran itu akan aku jelasin di video aku berikutnya. So, teman-teman, jangan lupa bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Dan jangan lupa di follow Siriosin Bimbel dan KPCDI Palembang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, share, like, and comment. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.